Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yeti Cecilia, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 42. Pada tugas kedua, agenda 3 mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, kami ditugaskan membuat video berdasarkan template yang sudah diberikan. Tugas ini diwidyasuarai oleh Ibu Sipta Mailina, SPSI MM. Lembar tugas kali ini berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada template halaman pertama, identifikasikan analisis isu pelayanan publik. Yang pertama, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Kedua, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Tiga, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Empat, kurang akuratnya perencanaan kualitas. 5. Kurang efektifnya program pengembangan SDM. 6. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. 7. Keterbatasan sumber-sumber. 8. Lemahnya sistem insentif terutama non-finansial. 9. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. 10. Berorientasi jangka pendek. 11. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. 12. Lemahnya integritas aparatur. Dan terakhir, berorientasi mempertahankan status quo. Pada template kedua, bentuk-bentuk pelayanan publik di instansi saudara. Saya sendiri di Dinas Kehutanan. Bentuk-bentuk pelayanan publiknya berupa pelayanan perizinan, contohnya pengurusan izin pemanfaatan kayu. Ada juga pelayanan non-perizinan, contohnya pertimbangan teknis, pinjam pakai kawasan hutan, rekomendasi pembuatan koridor, rekomendasi penggunaan koridor, rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu, hutan tanaman, hutan alam, restorasi ekosistem. Ada juga bentuknya penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan, pembenihan tanaman hutan, serta cepat dalam merespon segala keluhan dan laporan dari masyarakat terkait kebakaran hutan, penebangan liar, dan illegal logging. Pada template ketiga, berikan contoh pelayanan publik yang baik dan yang tidak baik. Contoh pelayanan publik yang baik, yang pertama harus transparan dalam memberikan penjelasan tentang persyaratan, prosedur, biaya dalam pengurusan perizinan dengan ramah dan mudah dimengerti. Kedua, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Tiga, responsif terhadap keluhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Empat, dilakukan secara efektif dan efisien. 5. Mudah dalam mengakses informasi. Kemudian contoh pelayanan publik yang tidak baik itu pertama bersikap acuh atau apatis terhadap keluhan masyarakat. Tidak transparan, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, memungut biaya yang tidak seharusnya, serta pemberi layanan tidak ramah. Pada template keempat, contoh penerapan pelayanan publik. Contohnya dalam hal izin pemanfaatan kayu. Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan kayu beserta lampiran berkas persyaratan. Kedua, sekretariat menerima dan mengagendakan surat dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kehutanan. Selanjutnya, Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Lalu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Kemudian, Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan mendisposisi kepada staf. Selanjutnya, staf memverifikasi kelengkapan data. Kemudian,
permohonan pertimbangan teknis ke Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi beserta tanda terima diserahkan ke Kepala Dinas. Selanjutnya, Kepala Dinas membuat surat perintah melaksanakan timber crossing. Lalu, Kepala Bidang melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka monitoring kewajiban pemohon. Kemudian, menerbitkan surat keputusan izin pemanfaatan kayu. Dan terakhir, penyampaian SK IPK kepada pemohon. Pada template kelima, tipe dan gaya pelanggan serta etiket dalam pelayanan publik. Tipe dan gaya pelanggan itu banyak. Yang pertama ada pelanggan pada pria, pelanggan wanita, pelanggan remaja, pelanggan usia lanjut, pelanggan anak-anak, pelanggan pasangan, pelanggan yang pendiam, ada juga pelanggan yang suka berbicara, pelanggan yang gugup, pelanggan yang ragu-ragu, pelanggan yang suka membantah, ada juga pelanggan yang sadar, pelanggan yang curiga, dan pelanggan yang angkuh. Etiket dalam pelayanan publik itu, contohnya etiket dalam menyampaikan salam atau tegur sapa, etiket bersalaman atau berjabat tangan, etiket bertamu dan menerima tamu, etiket bertelepon, etiket menangani keluhan pelanggan. Etiket ini juga meliputi cara berdiri, cara berpakaian, menyambut tamu yang datang, selalu tersenyum, dan mengakhiri pelayanan secara baik. Pada template ke-6, tuliskan tanggapan saudara tentang lembar tugas. Menurut saya, lembar tugas yang diberikan sangat membantu kita dalam memahami nilai-nilai dari pelayanan publik, serta kita dapat lebih memahami bagaimana penerapan dari pelayanan publik di instansi kita. Oke, demikian pemaparan video berdasarkan template tentang pelayanan publik yang sudah diberikan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sipta Mailina SPSI MM selaku Widya Suara kami. Terima kasih atas perhatiannya.